Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulul ladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Shadaqallahu azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jikalau ada teman-teman kita yang sedang tidak sehat, kita doakan teman-teman kita selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ari Halyan Sarahab. Saya dari kelas PMH 2A, jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang membatalkan puasa, yang dimana video ini yaitu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS mata kuliah pengantar fikih ibadah, yang dimana dosen pengampunya itu Haji Yayan Khairul Anwar MAG. Teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang yang membatalkan puasa, yaitu yang dimana saya mengutip yang membatalkan puasa ini dari kitab Safinatun Najah. Yang kedua referensinya yaitu dari buku Fikih Praktis Buya Yahya. Yang ketiga yaitu buku Fikih Islam yang ditulis oleh Haji Sulaiman Rashid. Nah, teman-teman semua, yaitu bisa disimpulkan yang saya dapat referensi yaitu yang pertama yaitu memasukkan yang membatalkan puasa itu ada 9, yaitu yang pertama memasukkan ke salah satu lubang yang 5. Nah, lubang yang 5 itu apa saja teman-teman? Nah, yang lubang yang 5 itu adalah lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, dan lubang kemaluan, dan lubang dubur atau lubang buang air besar. Nah, kita rincikan teman-teman satu-satu ya. Nah, yang dimaksud dengan masukkan lubang ke mulut itu apa? Nah, jadi yang dimaksud dengan masukkan ke lubang mulut itu yaitu nelannya gitu teman-teman ya. Maka dari itu selagi kita tidak nelan sesuatu yang masukkan ke dalam lubang mulut kita, maka itu tidak membatalkan puasa teman-teman semua. Nah, kemudian bagaimana jikalau kita menelan ludah? Apakah itu batal puasa atau apakah tidak? Nah, ini sering dijadikan perbincangan. Bahkan teman-teman saya juga yang di sini banyak gitu yang memperbincangkan menelan ludah itu batal atau enggak sih. Nah, dilihat dari 3 referensi ini, yaitu saya menyimpulkan bahwa menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, tapi dengan ada catatan. Catatan yang pertama yaitu ludah kita sendiri, jadi bukan orang lain ya, bukan ludah orang lain gitu. Yang kedua yaitu ludah yang masih ada di dalam mulut kita. Jadi jikalau ludah kita, jadi analoginya seperti ini. Ada kadang-kadang yang ada logika yang nggak masuk logika gitu. Misalkan ada seorang yang berpuasa, kemudian dia ngumpulin ludahnya, kemudian dimasukin ke gelas, kemudian disimpan ke kulkas. Nah, itu batal puasanya. Karena apa? Karena sesuatu yang ada dalam mulut kita itu udah keluar gitu. Jadi sesuatu yang ada dalam mulut kita kemudian sudah dikeluarkan, kemudian dimasukkan lagi, itu adalah yang membatalkan puasa. Nah, yang selanjutnya yaitu masukkan sesuatu ke dalam lubang hidung. Nah, jadi memasukkan ke lubang hidung itu batal, tapi ada batasnya gitu. Jadi jikalau kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung tetapi ada sampai batasnya gitu. Misalkan kita memasukkan air ke dalam hidung bukan dengan sengaja ya. Misalkan kita berwudu tapi masukkan ke air hidungnya itu berlebihan gitu, sampai melewati batas, sampai
si hidung ini merasa panas gitu, belah sini itu. Nah, itu termasuk membatalkan puasa. Tapi jikalau kita misalkan ada mohon maaf, jika ada orang yang suka ngupil, itu sebetulnya tidak membatalkan puasa karena itu masih dalam wilayah bawah gitu, wilayah bawah hidung. Karena itu untuk membersihkan juga, itu tidak membatalkan puasa. Nah, selanjutnya yaitu masukkan ke dalam lubang telinga. Nah, lubang telinga ini seperti apa? Masukkan sesuatu ke dalam lubang telinga itu. Nah, masukkan ke dalam lubang telinga itu adalah telinga bagian dalamnya gitu. Jadi di lubang telinga itu jadi yang melebihi jari kelingking kita. Kan kalau kita misalkan membersihkan kotoran telinga itu kadang-kadang menggunakan jari kelingking kita. Tapi jikalau menggunakan cotton bud kemudian sampai melewati batas gitu ya, sampai melewati batas, sampai misalkan kesentuhlah gendang telinganya, maka itu membatalkan puasa. Selanjutnya yang keempat yaitu masukkan ke lubang depan, yaitu lubang kemaluan. Nah, jadi misal seorang laki-laki memasukkan ke dalam lubang kemaluannya itu, yaitu meneteskan air gitu, meneteskan air ke dalam lubang kemaluannya, maka itu batal puasanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu mohon maaf, seorang wanita yang hendak mensucikan diri misalkan dari bekas buang air kecil, sebetulnya wanita itu cukup digosok dengan perut jemari saja gitu, yang ini perut jemari saja. Jadi sekuat apapun wanita itu membersihkan wilayah kemaluannya itu dengan perut jemari ini, maka itu tidak akan membatalkan puasa. Tapi jika misalkan sudah dibengkokkan seperti ini kemudian masuk ke dalam kemaluan wanita, maka itu sudah membatalkan puasa. Nah, gitu ya teman-teman. Yang kelima yaitu masukkan sesuatu ke dalam lubang dubur atau lubang anus atau lubang buang air besar. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Jikalau kita misalkan bersuci yaitu cebok menggunakan tangan, yaitu maka menggunakan dengan perut jemarinya gitu, perut jemarinya. Tapi jikalau kita menggunakan sudah dibengkokkan seperti ini kemudian masuk ke dalam anus kita, maka itu sudah membatalkan puasa. Yang kedua, nah selanjutnya yang kedua yang membatalkan puasa itu apa gitu. Nah, yang kedua yaitu yang membatalkan puasa muntah dengan disengaja. Nah, jadi jikalau ada orang yang muntah dengan tidak sengaja, itu sebetulnya tidak batal ya, karena tidak sengaja gitu. Misalkan ada seorang wanita yang hamil muda, kemudian bawaannya pengen mual mulu nih, kemudian muntah. Nah, itu karena tidak disengaja kan ya, maka itu tidak batal puasanya. Kemudian misalkan naik kendaraan nih, alergi dengan AC misalkan, kemudian mabuk, kemudian muntah, maka itu tidak batal puasanya. Kemudian misalkan nah, jadi yang batal itu sebetulnya yang disengaja gitu muntahnya. Misalkan ada seseorang yang memasukkan jari jemarinya itu ke dalam mulut, sampai ke dalam tenggorokan gitu, sampai kemudian akhirnya muntah gitu, maka itu batal puasanya karena dengan disengaja ya muntahnya. Kemudian misalkan ada orang nih yang saking pengen sengaja nih dimuntahin, mencari bau yang tidak enak gitu, kemudian dihirup sampai bau kemudian muntah, maka itu batal puasanya karena dengan sengaja ya. Tapi ada catatannya nih teman-teman, catatannya umum. Jadi misalkan sehabis muntah itu, misalkan kita muntah dengan tidak sengaja nih, maka kita itu harus cepat-cepat berkumur-kumur. Karena apa? Karena sesuatu yang ada di dalam perut kita itu kemudian dikeluarkan lewat mulut itu termasuk najis. Nah, najis itu mensucikannya dengan apa? Yaitu najis itu mensucikannya dengan air. Maka dari itu ketika kita misalkan muntah dengan tidak sengaja, kemudian kita langsung berkumur-kumur gitu. Jangan sampai kita ketika kita muntah dengan tidak sengaja kemudian kita langsung menelan ludah nih,
maka itu batal puasanya. Karena apa? Karena itu termasuk najis ya teman-teman. Ya, mau berapa kali pun beribu-ribu kali nelen ludah tetapi belum berkumur-kumur, maka itu batal ya teman-teman. Karena itu adalah najis ya. Maka dari itu ketika muntah dengan tidak sengaja itu, maka langsung berkumur-kumur, langsung dibuang ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu yang membatalkan puasa, yaitu berhubungan suami istri atau bersenggama. Nah, jadi berhubungan suami istri ini, walaupun misalkan tidak keluar air mani pun, itu sudah batal puasanya. Jadi mohon maaf jikalau ada seorang suami memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan si istri ini, walaupun sebentar dan tidak mengeluarkan air mani, maka ini membatalkan puasanya. Nah, ukuran membatalkan bagi seorang suami ini yaitu sederhana sebetulnya. Mohon maaf jika seorang suami sudah memasukkan kemaluannya gitu, kepala kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya, ya, maka batal itu. Batasnya seperti itu. Jadi seorang suami itu yang membatalkan puasa itu yaitu dengan baru memasukkan kepala kemaluannya kepada istri, itu sudah batal. Nah, batasan untuk wanita nih, batasan wanita ini berbeda sebetulnya. Wanita, jadi tidak harus semua kepala kemaluan suami masuk ke dalam si istri ini. Maka ketika kemaluan suami ini masuk ke dalam kemaluan istri walaupun sedikit, itu sudah batal. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu keluar mani dengan sengaja. Nah, biarpun tidak senggama gitu ya, mungkin misalkan mohon maaf dengan onani, dengan apa ya, sengaja mengeluarkan mani, maka batal puasanya gitu. Tetapi misalkan jikalau ada seorang yang keluar mani tanpa sengaja, misalkan di siang hari dia tertidur, kemudian bangun-bangun dia itu sudah basah gitu karena mimpi basah, bangun-bangun basah gitu, maka itu tidak batal puasanya karena itu tidak sengaja mengeluarkan maninya, maka cukup dengan mandi junub saja. Yang kelima saya gabungkan, yaitu yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Nah, jadi misalkan ada seorang wanita nih, kemudian dia itu sedang berpuasa, kemudian jam 5 sore dia itu keluar darah haid, maka itu batal puasanya. Nah, kemudian misalkan ada seorang wanita kemudian ahli ibadah juga, biarpun dia saking ahli ibadahnya, biarpun dia sedang hamil tua pun tetap berpuasa gitu. Kemudian ketika puasa di hari itu, misalkan jam 4 sorenya itu si wanita ini melahirkan, maka itu batal puasanya. Nah, melahirkan pun melahirkan bayi ataupun bakal bayi. Jadi bakal bayi ini adalah keguguran ya teman-teman. Melahirkan ataupun bakal bayi ini, keguguran ini, maka hukumnya batal puasanya. Yang kedelapan yaitu hilang akal. Nah, hilang akal ini sebetulnya ada dua model gitu. Yang pertama adalah gila. Nah, jikalau ada orang gila, itu sebetulnya kan tidak hilang akal ya, hilang akal betul-betul gitu ya. Jadi jikalau ada orang gila, walaupun sebentar, itu tetap batal puasanya ya. Ya emang jarang sih misalkan ada orang gila tapi gilanya itu sebentar ya teman-teman. Nah, model yang kedua yaitu pingsan. Pingsan itu membatalkan puasa kalau puasanya itu sehari full. Misalkan sehabis sahur dia itu pingsan, kemudian bangun-bangun itu sehabis azan isya, maka itu batal puasanya karena seharian full dia itu tidak sadar gitu, maka itu membatalkan puasa. Kecuali misalkan si orang ini ketika sehabis sahur dia pingsan, kemudian misalkan sehabis zuhur dia bangun walaupun sebentar, kemudian dia pingsan lagi, maka itu sah puasanya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang membatalkan puasa, yang kesembilan adalah murtad gitu. Murtad itu yaitu misal mengatakan Rasulullah Muhammad itu bukan nabi, Rasulullah Muhammad itu bukan rasul. Nah, ada nabi setelah Rasulullah Muhammad, Quran bukan wahyu dari Allah.
atau merendahkan adzan, merendahkan puasa, merendahkan haji, merendahkan surga, merendahkan neraka, itu murtad, yaitu keluar dari iman. Kalau orang murtad ya langsung batal puasanya ya teman-teman semua. Nah, mungkin itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Bisa disimpulkan bahwa yang batalkan puasa itu adalah 9, yaitu yang pertama, memasukkan ke dalam lubang yang 5, yaitu yang tadi ya. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketiga dan empat yaitu bersenggama walaupun tidak mengeluarkan mani. Yang keempat yaitu mengeluarkan mani walaupun tidak bersenggama atau dengan sengaja. Nah, yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh yaitu haid, nifas dan melahirkan. Yang kedelapan yaitu hilang akal. Yang kesembilan yaitu murtad. Ya, itu teman-teman semua yang dapat saya sampaikan. Itu saya mengambil dari tiga referensi, yaitu yang pertama dari kitab Safinatun Najah, yang kedua yaitu dari buku kitab fikih praktis Buya Yahya, yang ketiga yaitu buku fikih Islam yang ditulis oleh Haji Sulaiman Rashid. Mungkin hanya segitu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jikalau ada salah-salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf karena saya juga masih tahap pembelajaran. Dan jikalau ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.